Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi algoritma dan struktur data 2. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang aritmatika statement pohon biner yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 2. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita bahas tentang aritmatika statement pohon biner. Dalam video pertemuan kali ini, nantinya kalian akan memahami konsep representasi aritmatika statement ke dalam sebuah pohon biner. Yang dibahas kali ini adalah aritmatika statement, representasi aritmatika statement dalam pohon biner, penelusuran pohon biner aritmatik, prefix, infix, dan postfix. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang aritmatika statement pohon biner. Di arithmetic statement, ini adalah kita memandang sebuah assignment statement dalam bahasa C adalah sebagai berikut, di mana X sama dengan A plus B dikali C. Maka A plus B kali C itu adalah arithmetic statement atau arithmetic expression yang nilainya di-assign ke variabel X. Jadi, assignment itu adalah operator penugasan, gitu ya. Di sini adalah sama dengan adalah operator penugasan di mana hasil dari A plus B dikali C nanti akan diletakkan dalam variabel X. Jadi variabel X ini adalah variabel yang menampung hasil dari operasi aritmatika dari A plus B dikali C. Nah, A, B, dan C disebutnya sebagai operan, yaitu yang dioperasikan. Sedangkan plus dan kali disebutnya sebagai operator, yang disebutnya sebagai yang mengoperasikan. Dalam aritmatika statement, operan dilambangkan dengan huruf atau angka. Untuk memudahkan penulisan huruf atau angka, hanya digunakan satu karakter. Dan untuk operator digunakan lambang, buka kurung tutup kurung, pangkat, kali dan bagi, plus dan minus. Dalam suatu arithmetic statement, masing-masing operator mempunyai power kekuatan dengan hierarki sebagai berikut. Oke, di sini ada pangkat lebih kuat dari kali dan bagi lebih kuat dari plus dan minus, sedangkan kali dan bagi sama kuatnya, plus dan minus sama kuatnya. Sedangkan kurung buka dan kurung tutup, yang juga disebut operator, digunakan untuk menyatakan sebuah kelompok statement yang mempunyai sebuah nilai atau satu kesatuan nilai. Dalam hierarki operator di atas, sebagai contoh disebut kali lebih kuat daripada tambah, hanya disebutkan lebih kuat, bukan disebutkan bahwa kali harus lebih dulu dikerjakan daripada tambah. Sebagai contoh di sini ada pohon biner yang merepresentasikan aritmatika statement tersebut. Jadi di sini kita bisa buat pengelompokan. Ini adalah pengelompokan, di mana satu itu adalah pengelompokan dari A plus B. Maksudnya pengelompokan itu terdiri dari bahwa biasanya dalam satu kelompok itu terdiri dari dua operan dan satu operator. Oke, dua operan, ini adalah operan A plus B dan satu operator. Maka dikelompokkan menjadi satu kelompok, diberi nama adalah satu. Sebagai contoh berikutnya, di sini ada sebuah pohon biner. Nah, kita ingin buat nih, gitu ya, ingin buat atau ingin merubahnya ke dalam bentuk, entah itu ke dalam bentuk post order, pre-order, gitu ya, atau in order. Sebagai contoh yang pertama, kita selalu memulainya ya itu dari bagian paling terbawah. Oke, harus terdiri dari dua operan dan satu operator. Kemudian berarti ini kita kelompokkan jadi kelompok satu. Jadi satu berisi dari A plus B. Satu sama dengan A plus B. Oke, nah kemudian berikutnya adalah kita akan mengelompokkan lagi di sini ada C dan plus. Berarti kita kelompokkan lagi menjadi kelompok kedua yang isinya adalah satu itu adalah operan plus C. Berarti 2 sama dengan 1 plus C. Oke, jadi A plus B ini adalah kelompok 1, kemudian ditambah dengan 1 plus C ini adalah kelompok 2. Nomor 3, berikutnya adalah A plus B min C. Nah, sama seperti tadi contohnya. Berarti kita kelompokkan dulu dia ke dalam satu kelompok. Berarti ini ada kelompok 1, A plus B, A plus B. Ya, berarti ini jadi kelompok kita kasih namanya adalah 1 atau kelompok 1. Kemudian 1 ini adalah operan. Oke.
kita tambahkan dengan di sini ada si operan juga, berarti 1 min C. 2 sama dengan 1 min C. Maka kita buatnya 1 sama dengan A plus B, kemudian 2 itu isinya adalah 1 min C, jadi kelompok 2. Nah, berikutnya adalah sebagai berikut. Ini konsepnya sama seperti tadi ya, A min B plus C. Berarti kita kelompokkan dulu jadi satu kelompok kita kasih nama adalah kelompok 1, 1 sama dengan A min B. Oke, kemudian ada temannya lagi kan ya, ini ada plus dan C yang belum dikelompokkan. Berarti di sini 1 plus C, jadi kelompok 2. Oke. Berikutnya adalah yang nomor 5. A kali B. Oke, berarti di sini kita kelompokkan lagi menjadi satu kelompok 1 sama dengan A kali B. Kemudian satu kelompok ini ya, kita kelompokkan lagi sini plus dan C, berarti kita kelompokkan lagi jadi kelompok 2, 1 plus C. Jadi kelompok 2 sama dengan 1 plus C. Maka penjabarannya adalah A dikali B, ini adalah kelompok 1. Kita turunin sini angkanya 1, 1 plus C, jadi kelompok 2. Kemudian A plus B kali C. Ingat, kalau kali dia posisinya adalah levelnya di yang pertama. Oke, berarti kita kelompokkan dulu. Oke, berarti kita kelompokkan dulu di sini B kali C, berarti B kali C ini adalah kelompok 1. Ya, 1 sama dengan B kali C, kemudian 1 plus A. 1 plus A. Oke, berarti kelompok 22 sama dengan A plus 1. Maka kita kalau mau buat pohonnya, oke, kita bisa buat dari yang pertama dulu. Kalau buat pohonnya balik gitu ya, ini dari yang bawah dulu. 2 sama dengan 2 A plus 1. 1 itu isinya apa? B kali C, B kali C. Oke, berikutnya kalau ada tanda kurung, walaupun sini ada tanda kali gitu ya, maka kita akan mengutamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti di sini A plus B gitu ya. Berarti A plus B, berarti kita buat pengelompokannya 1 sama dengan A plus B. Kemudian 2, kelompok 2 itu adalah 1 dikali C, jadi kelompok 2. Jadi kalau kita buat pohonnya adalah berarti kita buat dulu yang paling bawah, 2 sama dengan 1 kali C. 1 dikali C. 1 isinya apa? Penjabarannya A plus B. Oke, kemudian karena di sini nomor 8, di sini ada sejajar semua nih, plus. Mereka punya satu level yang sama. Berarti A plus B, kelompok 1, 1 sama dengan A plus B. Oke, turun jadi sini 1. Oke, 1 sama dengan A plus B. 1 plus C. Ya, berarti di sini jadi kelompok 2. 2 itu isinya adalah 2 plus C. 2 itu kelompoknya adalah 1 plus C. 1 plus C. Jadi kelompoknya adalah 2. Kemudian kelompok 3 isinya adalah 2 plus T. 3 sama dengan 2 plus T. Oke. Nomor 9. Di nomor 9, di sini kita membuatnya ada B dikali C. Di sini ada A plus B kali C tambah D. Berarti kita utamakan dulu gitu ya, yang punya level tertinggi. Yang level tertinggi itu adalah kali. Berarti B dikali C. 1 sama dengan B kali C. Oke. Nah, kemudian kita utamakan yang paling depan terlebih dahulu. Oke, karena kebetulan ini kekuatannya sama ya, plus dan plus. Berarti di sini 1 plus A, berarti A plus 1, ini jadi kelompok 2. Oke, 2 ini kan berarti operan kan, ini juga operan kan, satu operator pas ya, jadi satu kelompok. Berarti 3 sama dengan 2 plus T. 2 plus T. Berikutnya adalah yang nomor 10. Oke, kita lihat di sini. A plus B plus C kali D. Nah, kita bisa saja membuatnya, gitu ya, pengelompokannya, ini dikelompokkan sendiri, ini kelompokkan sendiri. Oke, nah, kita bisa buat di sini jadi 1, di sini jadi 2, itu juga boleh. Oke, ingat kondisinya adalah kita harus punya 2 operan, 1 operator. Nah, misalnya kita mulai dari sini dulu, misalkan C dikali D. Oke, C kali D, ini sama di nomor 10 sini juga. Jadi kita yang pertama dulu deh ya, di sini A plus B, 1 sama dengan A plus B.
Ini kan 1. Terus ini juga C dikali D, ya, berarti ini jadi kelompok 2. Kita tinggal tambahkan 1 plus 2 hasilnya. Di sini ada kita jadikan kelompok 3. 3 sama dengan 1 plus 2. Oke, berarti kita buat dulu nih pohonnya. Berarti dari bawah ya, 3 isinya adalah 1 plus 2. 1 plus 2. 2 itu isinya apa? Ya, 2 itu isinya adalah C kali D. Berarti kita buat C kali D. 1 itu isinya apa? A plus B. A plus B. Oke. Kalau yang tadi di sini, kalau misalkan kebalikannya gitu ya, ini kita jadikan nomor 1, ini jadikan nomor 2. Caranya sama ya, berarti di sini 1, ya ini kembali ke 1 sama dengan C kali D. 2 itu sama dengan A plus B, ini ketukar ya. Kemudian 3 sama dengan 1 plus 2. Berarti kita buat sini 3 sama dengan 1 plus 2. 1 itu isinya A plus B, C kali D. Oke, kemudian A plus B plus C dikali D. Ya, ingat, kalau dia ada dalam tanda kurung, maka dia akan dikerjakan terlebih dahulu. Berarti B plus C ini adalah kelompok 1. Nah, kita lihat kekuatannya sini, depan ada plus, di belakangnya ada kali. Berarti kita ke belakang. Karena apa? Karena kekuatannya kali itu lebih besar daripada plus. Oke, berarti 1 kali D. Jadi kelompok 2. Berarti 1 kali D. Nah, berarti kan sini ada satu operan ya, 2. Ada operatornya 1. Berarti depan kan plus ya. Ada operan juga. A plus 2. 3 sama dengan A plus 2. Oke, bagaimana buat pohonnya? Berarti buat pohonnya kita dari bawah. 3 sama dengan A plus 2. 3 sama dengan A plus 2. Oke, 2 itu isinya adalah 1 kali D. Oke, 1 itu isinya apa? B plus C. Oke, nah berikutnya adalah yang nomor 13. Di sini ada A plus B plus C dikali D pangkat E min F. Oke, nah, kita bisa saja membuat ini terlebih dahulu, didahulukan, ini jadi 1. Oke, nah kemudian di sini kan ada pangkat, ada C kali, dan D. Ini berarti kita harus mengutamakan yang C kalinya dulu nih, ya kan? Ini kita bisa buatnya, kalau di sini dia buatnya begini. Dia mengutamakan yang depan. A plus B, ini jadi kelompok 1, 1 sama dengan A plus B. Ini E dan min, ini jadi kelompok 2. Oke, nah kita lihat di sini. Oke, dia lihat di sini di depannya pas nih, ada pangkat. Oke, pangkat sama kali lebih besar pangkat ya. Berarti di sini 2, jadi di kelompok 2, pangkat D. Ini jadi kelompok 3. D pangkat 2. Terus kemudian C dikali 3. Oke, berarti ini jadi kelompok 4 sama dengan C dikali 3. 5 sama dengan 1 plus 4. Oke, berarti kita buat lagi pohonnya. Berarti kita dari bawah 1 plus 4. 1 plus 4. Oke, 1 itu isinya apa? A plus B. A plus B. Oke, 4 itu isinya apa? C kali 3. 3 itu isinya apa? Kita urai lagi. 3 itu isinya adalah D pangkat 2. D pangkat 2. 2 itu isinya apa? E min F. E min F. Yang berikutnya nomor 2. Ini sini nomor 12 tuh tadi ya, terlewat. Ini ada A plus B plus C dikali D plus E. Nah, ini dia mengutamakan yang depannya dulu nih. Oke, A plus B jadi 1. D plus E ini jadi 2. Karena di sini kalinya dia di tengah-tengah. Gitu ya. Kalau misalkan C dikali D plus E nggak bisa. Oke. Nah, berarti di sini kita buat dulu pengelompokan D plus E, A plus B. Oke. Nah, kemudian sini ada 2 kali C. C kali 2. Jadi kelompok 3. Kemudian kelompok 4-nya itu idealnya 2 operan, 1 operator. 1 plus 3. Jadi kelompok 4. 4 sama dengan 1 plus 3. Maka kita uraikan lagi menjadi 1 plus 3. 1 itu isinya adalah A plus B. 3 itu isinya adalah C dikali 2. 2 itu isinya adalah D min E. Oke.
Berikutnya nomor 14. Nah, 14 ini berarti kita buat dulu nih. Oke, pengelompokan sama seperti yang tadi. Oke, di sini A plus B, dia jadi kelompok 1. Kemudian di sini ada min, ada dalam tanda kurung yang minnya, berarti ini kelompok 2. Oke, nah berikutnya kita lihat ke sini, ke belakang. Di sini ada plus, di sini ada pangkat. Berarti dia ke depan. Oke, D pangkat 2 jadi kelompok 3. Dia ngebandingin lagi, oh di sini plus. Oke, tapi di sini depannya kali, berarti dia ke depan. Oke, C kali 3 jadi kelompok 4. Oke, nah kemudian berarti kita selesaikan nih ke depan. Kalau begini modalnya 4, 1 plus 4 jadi kelompok 5. Yang belakang ini kan dia belum dikelompokkan kan ya, berarti G bagi H jadi kelompok 6. Berarti 5 plus 6, ya 5 plus 6 jadi kelompok 7. Berarti kita uraikan lagi, berarti 7 sama dengan 5 plus 6, 5 plus 6. 6 itu isinya adalah G bagi H, G bagi H. 5 itu isinya adalah 1 plus 4. Oke, 1 itu isinya adalah A plus P. 4 itu isinya adalah C kali 3, C kali 3. 3 itu isinya adalah D pangkat 2. 2 itu isinya adalah E min F. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, berikutnya kalian nanti akan mengerjakan soal latihan untuk pembuatan pohon representasi aritmatika. Oke, demikian pembahasan untuk arithmetic statement di dalam pohon biner. If you have any suggestion and comment, please leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And certainly, I'll become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel. Keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.